Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Karisma Ayu dengan NIM 104125001005 dari kelas MB 4901, mahasiswa dari program studi MBTI Telkom University. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan analisis mendalam terkait tugas besar pendidikan agama Islam yang mengangkat studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Melalui video ini, saya akan membedah bagaimana nilai-nilai spiritualitas, etika profesi, dan prinsip toleransi berinteraksi dalam kehidupan seseorang profesional muslim, seperti Farhan. Dalam narasi tersebut, kita diperlihatkan oleh sosok Farhan, seorang arsitek muda yang secara materi itu telah mencapai puncak kesuksesan. Namun, di dalam hatinya, ia justru merasakan krisis identitas dan kehampaan. Hal ini itu merupakan fenomena yang sering kita temui di dunia modern, di mana kesuksesan duniawi itu terkadang menjauhkan manusia dari hakikat penciptanya. Jika merujuk pada materi perkuliahan mengenai hakikat manusia, apa yang dialami oleh Farhan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia kembali pada fitrahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu semata-mata ada untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Farhan menyadari bahwa tanpa landasan spiritual yang kokoh, segala gedung yang ia bangun dan segala prestasi yang ia raih itu tuh tidak akan memberikan ketenangan batin. Perubahan perilakunya Farhan yang mulai disiplin, menjalankan sholat 5 waktu, dan gemar berbagi adalah wujud nyata dari proses taubatan nasuha dan upaya penyelarasan kembali visi hidupnya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah selanjutnya yang jauh lebih kompleks adalah ketika Farhan dihadapkan pada dilema etika profesi. Perusahaannya diminta merancang sebuah bangunan yang secara fungsi masih diragukan kelayakannya menurut etika agama. Nah, disinilah integritas Farhan sebagai seorang muslim itu diuji. Langkah Farhan itu untuk tidak langsung menerima proyek tersebut, melainkan mencari dasar hukum di dalam Al-Quran, hadis, serta berkonsultasi dengan para ulama. Nah, itu adalah sebuah manifestasi dari sikap wara atau berhati-hati terhadap perkara yang syubhat atau tidak jelas hukumnya. Hal ini tuh sangat selaras dengan surat Al-Maidah ayat 2, di mana Allah itu memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Namun, secara tegas melarang kita untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagai arsitek seperti Farhan, itu tuh bukan sekedar estetika, melainkan tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dengan melakukan segala pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat Islam, Farhan ini sedang mempraktikkan manajemen bisnis yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aspek yang tidak kalah krusial, yaitu tantangan Farhan dalam mengelola hubungan antar manusia atau biasa yang kita sebut hablum minan nas di lingkungan profesionalnya. Terjadi sebuah dinamika sosial di mana muncul ketegangan di antara stafnya mengenai penggunaan fasilitas kantor, khususnya ruang istirahat yang digunakan untuk ibadah.
Nah, masalah ini itu bukan sekedar soal perebutan ruang fisik, melainkan itu ujian bagi Farhan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi di tengah keberagamaan atau pluralitas. Sebagai seorang atasan yang dikenal santun dan jujur, Farhan ini memikul tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan antara hak spiritual staf muslim dan hak kenyamanan rekan sejawat yang berbeda keyakinan. Nah, dalam Islam, konsep ini dikenal dengan tasamuh atau toleransi. Namun, toleransi dalam Islam itu bukanlah sikap apatis, melainkan sikap menghargai tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip akidah masing-masing. Sebagaimana landasan yang sangat fundamental ini dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang menegaskan bahwa bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ayat ini menjadikan panduan bagi Farhan untuk menjaga batas-batas ibadah dengan tetap menghargai eksistensi penganut agama lain. Lebih jauh lagi, kepemimpinan Farhan ini harus mencerminkan prinsip keadilan yang universal. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita karena agama. Nah, hal ini itu memberikan ruang bagi Farhan untuk merancang sebuah kebijakan kantor yang inklusif. Nah, Farhan ini tidak boleh mengesampingkan rasa persaudaraan hanya karena perbedaan keyakinan sebagai pemimpin. Ia tuh harus mampu menengahi konflik ini dengan kepala dingin serta hati yang jernih. Misalnya dengan mengatur jadwal penggunaan ruang atau menyediakan fasilitas yang memadai bagi semua pihak agar semua pihak ini tetap bisa beristirahat dan beribadah dengan tenang. Inilah wujud nyata dari upaya menjadi rahmatan lil alamin atau rahmatan bagi sekalian alam. Nah, Farhan ini harus menunjukkan bahwa dengan ia mendalami agama ini secara kafah, yaitu justru menjadi pribadi yang lebih peka, lebih adil, dan lebih bijaksana dalam memimpin. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Farhan ini bukan lagi soal otoritas semata, melainkan soal pelayanan dan memastikan harmoni tetap terjaga di tengah perbedaan. Dengan mengedepankan dialog yang santun dan prinsip keadilan, Farhan sedang membangun budaya kerja yang sehat, di mana setiap individu itu merasa dimanusiakan dan dihargai, yang pada akhirnya akan membawa keberkahan bagi perusahaan yang ia pimpin. Sebagai refleksi akhir dari seluruh analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat mendalam bahwa perjalanan Farhan ini itu bukan sekedar cerita tentang seorang arsitek, melainkan representasi dari perjalanan kita semua sebagai profesional muslim di masa depan. Kita belajar bahwa integritas itu tidak bisa ditawar dan spiritualitas itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari pekerjaan, melainkan akar yang memperkuat etika kerja kita. Dilema yang dihadapi Farhan ini menyadarkan kita bahwa setiap goresan pena dalam rancangannya, setiap keputusan dalam manajemen kantornya, dan setiap interaksinya dengan rekan sejawat, semuanya itu akan menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sukses di dunia adalah sebuah pencapaian, namun memastikan bahwa kesuksesan tersebut mendatangkan barokah dan ridhonya. Nah, itu adalah sebuah kemenangan yang jauh lebih besar. Farhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah profesional kita, maka Allah pula lah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang tampak buntu bagi logika manusia. Oleh karena itu,
Kita sebagai mahasiswa Telkom University, mari kita jadikan nilai-nilai integritas, keadilan, dan ketakwaan ini sebagai kompas dalam berkarir nantinya. Jangan biarkan gemerlap dunia ini membuat kita lupa pada tujuan akhir, dan jangan biarkan perbedaan membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang tidak hanya ahli di bidangnya, tetapi juga menjadi cerminan cahaya Islam yang menyejukkan bagi lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tutur kata. Akhirul kalam, saya tutup presentasi ini dengan doa dan harapan terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.